على هذه النية وعلى كل نية صالحة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid-darain wa khususan ya hadrati syekhina wa murabbi ruhina fi asrasina rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid-darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para sahabat yang selalu setia menemani saya belajar bareng-bareng memahami ilmu agama. Mudah-mudahan pada kesempatan pertemuan kali ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberi keberkahan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Yang sedang bekerja mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Baik, kita mulai saja meneruskan kajian kitab Lu'abul Hadis. Sudah menerangkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhulal jannah. Hadis tentang keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Para sahabat, di sini ada satu hadis yang mengatakan man utai sapane wong iku kola maca sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah khalison hale bersih mukhlison tur kang bersihaken ing ati dakhala maka mancing sapa man al jannata ing swarga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan bersih, membersihkan hatinya, bersih dari kekotoran yang ada di dalam hatinya, dakhulal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Itulah keistimewaannya kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahid. Man utai sapane wong iku kana ana sapa apa awwalu kalamihi kawitane gunemane si man. Man utai sapane wong iku kana ana apa awwalu kalamihi kawitane gunemane man iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi lan akhire gunemane si man iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa amila lan nglakoni sapa man alfa sayyiatin ing 1000 keblesakan. In asya lamun urip sapa man alfa sanatin ing 1000 tahun. La yas'alu maka ora nakoni hu ing man sapa Allah Gusti Allah an dzambin saking dosa wahidin kang siji.
Di antara keutamaan keistimewaan kalimat la ilaha illallah juga di sini, barang siapa yang pada awal kalamnya la ilaha illallah, ya, orang selalu mengucapkan la ilaha illallah, dan pada akhir hayatnya orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Andaikan orang itu hidup di umur 1000 tahun, ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, andaikan orang itu hidup di 1000 tahun dan mempunyai dosa 1000 kesalahan, la yas'aluhu Allahu an dambin wahid, maka Allah tidak akan menanyai satu dosa pun, karena sudah terlebur oleh kalimat la ilaha illallah. Maka kita diusahakan untuk jangan sampai meninggalkan membaca la ilaha illallah, ya, sambil bekerja, sambil aktivitas, ya, masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, asalkan ikhlas. Jangan mengucapkan la ilaha illallah hatinya itu ngerundel, ya, misalkan kita sedang bekerja kesel sehingga mengucapkan kalimat la ilaha illallah Gusti Pangeran jagat sepinya nyep temen, ya, ngojek lagi lah penumpang, bibirnya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya nggak ikhlas, ya. Sama seperti orang yang memarahi orang, ya, sambil nyewot, ya, sambil nyewot mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak ikhlas mengucapkannya itu sambil marah, ya. La ilaha illallah Gusti Pangeran, ya, nggak ikhlas, maka ya nggak termasuk hadis ini. Ya, yang dimaksud di sini orang yang mengamalkannya itu ikhlas karena Allah, bukan karena nafsu, ya. Fa insyaallah kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, andaikan kalian hidup di 1000 tahun, yang di dalam 1000 tahun itu ada dosa kecilnya, maka Allah tidak akan menanyai satu dosa pun, ya, alias enggak ada dosanya. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabun. Man utai sapane uga kala maca sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah min ghairi ujubin, ya, saking tanpa ujub, membacanya itu tidak ujub, ya, kadang ada orang baca la ilaha illallah itu ujub, ya, dikeraskan suaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena mencari perhatian. Ya, apalagi yang membaca itu imam, karena yang mengundang itu orang kaya, ya, otomatis berkatnya itu lebih besar, tumpengnya lebih besar, iwakannya lebih besar, agar supaya si imam tadi dianggap oleh si majikan, ya, orang yang mengundang, sehingga bacaannya itu ujub, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka di sini, ya, namanya ujub, ya, takjub, ya, takjub. Ini imam tahlil semangat teman, ya. Tapi kalau enggak ujub, ya, toro biha toirun tahtal aras. Tapi kalau bacaannya itu ikhlas, enggak ujub, enggak riya, toro maka mabur biha, sebab bacaan la ilaha illallah opo toirun manuk,
Maka ada manuk yang terbang tahtal arsi ing dalam satu sangisore ars. Orang yang membaca la ilaha illallah dengan tanpa ujub, maka ada burung yang terbang di bawah ars yusabbihu, membaca tasbih ma'al musabbihin, beserta orang yang membaca tasbih ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah dengan tanpa ujub, ya, dengan ikhlas lah, murni, maka ada manuk yang terbang, ya, sampai di bawah ars itu membaca tasbih. Dengan sebab ada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Dan burung itu tadi bersama malaikat yang membaca tasbih ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yuktabu, lan den catet lahu kedue wong apa sawabuhu, ganjarane wong sing maca kalimat la ilaha illallah. Itu pokoknya banyak ya fadilah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau bisa kita sambil nganggur ya, di musim-musim pandemin COVID-19, sedang nganggur di rumah, nggak ada aktivitas, mending ambil tasbih, ya, sambil diputer, ya, sambil baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ada burung yang membaca tasbih di bawah ars yang akan memberikan apa, ampunan kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sampai hari kiamat. Itulah keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabatil bahri. Ada lagi satu hadis, man utai sapane wong iku kola maca sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, kali seambalan, walaupun satu kali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira maka den ngapura lahu kadhe man apa dunubuhu, dosane siman, wa ing kanat senajan ana apa dunubuhu iku misla zabatil bahri, seumpamane umpluking segara. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun satu kali bacaan itu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, walaupun dosanya itu sebanyak umpluk yang segoro, ya, untuk segara, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin. Di sini ada lagi hadis yang menerangkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Man utai sapane wong iku marro liwat sapa man, idza marra nalikane liwat sapa al mukmin wong mukmin alal maqabiri ing atase kuburan. Ketika orang mukmin, orang yang beriman itu lewat di atas kuburan,
Ya lewatlah. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka orang yang lewat di kuburan itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ing kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ila akhirih nawwara mangka madangaken sapa Allah Gusti Allah tilkal kubur ing mengkono-mengkono kubur. Subhanallah. Kalau ada orang yang lewat di suatu kuburan, terus orang itu membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kuburan itu akan diterangi, ya, akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullaha ya sekabiannya kuburan. Alias ahli kubur di situ akan mendapatkan cahaya dari orang yang membaca kalimat tadi. Subhanallah. Kalau bisa ya, di samping kita itu lewat di kuburan, ya uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur dara qaumin mu'minin fa inna insyaallah bikum lahikun. Ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan bermanfaat untuk ahli kubur di situ, ya, yang dalam keadaan gelap akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Apalagi kalian berangkat ke kuburan orang tua ya, nanti menjelang riaya nih, ya, sebentar lagi insya Allah kita semua akan merayakan Idul Fitri. Ya, biasanya adat keumuman orang-orang di sekitar sini di Penganjur ya, kalau sehabis sholat hari raya selesai itu biasanya berbondong-bondong pergi ke kuburan. Ya, di situ kalau bisa ya jangan sibuk untuk berselfie-selfie. Oh, selfie dengan kuburan. Ya, sebelum selfie ya bolehlah. Sebelum selfie kalian itu utamakanlah dulu membaca, ya, demi untuk memanfaatkan, ya, bacaan itu untuk ahli kubur. Pertama salam dulu, assalamualaikum ya ahlal kubur dara qaumin mu'minin fa inna insyaallah bikum lahikun. Terus baca, ya, kalimat yang agar supaya ahli kubur itu mendapatkan cahaya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah nanti ahli kubur akan merasa senang, ya, walaupun yang ada di dalam kuburan itu nggak ada keluarga yang datang, ya, misalkan di dalam kuburan itu ada orang yang keluarganya nggak datang, ya, menanti-nanti kedatangan keluarga, sehingga di situ nggak datang, nggak memberikan doa. Maka kalau ada di antara orang yang berkerumun di atas kuburan itu ada orang yang satu saja mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka di seluruh ahli kubur akan mendapatkan cahaya. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau bisa dihafalkan ya bagi yang pergi ke kuburan, ya, jangan sibuk dengan selfie-selfong, ya, tanpa mendoakan, ya, ahli kubur yang ada di alam barzah. Kasihan, mereka butuh harapan, butuh doa dari kita semua. Kita berikan doa, ya. Berikan doa agar supaya ahli kubur mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghafara liko iliha lan ngapura sapa Allah liko iliha maring wong kang ngucap la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha ya sudah barang tentu mendapatkan ampunan. Ya. Wa katabalahu alfi hasanatin, dan Allah mencatat bagi orang yang membaca tadi 1.000.000 kebaikan. Masya Allah, akan dicatat oleh Allah orang itu 1.000.000 kebaikan. Satu kebaikan yang kita lakukan itu sangat sulit ya, sangat berat ya. Orang berbuat baik itu sangat berat ya. Tapi orang itu membaca kalimat tadi akan dicatat oleh Allah 1.000.000 kebaikan. Subhanallah. Maka jangan medit-medit ya, jangan pelit kita membaca doa untuk orang lain ya. Karena orang yang membaca kalimat tadi akan dicatat oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Padahal kita memberikan satu kebaikan kepada orang lain itu sangat berat. Coba memberi senyuman saja kepada orang lain itu berat. Apa susahnya sih memberi senyuman ya. Itu kalau memberi senyuman kepada orang yang nggak cocok itu sangat berat. Tinggal pendet ya. Itu berat. Makanya memberi kebaikan pada orang lain itu sangat berat ya. Tapi kalau membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka itu akan dicatat oleh Allah mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Subhanallah. Coba bayangkan 1.000.000 kebaikan. Satu kebaikan saja sulitnya minta ampun gitu. Memberi kebaikan kepada orang lain itu sangat berat. Tapi membaca kalimat tadi diberi kebaikan oleh Allah 1.000.000 kebaikan. Masya Allah. Itu ya keistimewaannya kalimat la ilaha illallah. Wa rafa'alahu alfi darajatin, lan ngangkat sapa Allah lahu maring wong sing mengucap tadi alfi darajatin ing 1.000 derajat, dan orang itu akan diberi derajat oleh Allah 1.000.000 derajat ya, akan diangkat derajatnya ya. Mudah-mudahan orang yang selalu membaca kalimat tadi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa khutta anhu lan den lebur anhu saking wong opo alfi sayyiatin 1.000 kealaan, dan akan dihapus 1.000.000 kesalahan. Subhanallah. Itu ya keistimewaan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua ya dipermudahkan oleh Allah untuk selalu membaca kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah, baik di rumah, di jalan ya, sambil ngojek pun bisa. Sambil ngojek Kang Anto ya, sambil ngojek itu bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan mendapat beberapa kebaikan ya, walaupun belum mendapat penumpang, sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di hari yang ke-24 ini semoga kita semua mendapatkan keberkahan, berkah umurnya, berkah rezekinya. Semoga rezekinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bekerja semoga beri kejembaran rezekinya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan amal ibadah puasa. Selamat beraktivitas, semoga terjaga selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.